like, komen, dan subscribe channel ini agar Aksi Mania lebih banyak mengetahui program atau informasi lain yang kami berikan. Kasus dugaan pemotongan dana bantuan sosial tunai alias BST oleh perangkat desa di Desa Telagasari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat jadi sorotan dan viral di media sosial. Dalam video pengakuan warga yang beredar, warga dipotong sebesar Rp300.000 dari jumlah total uang bantuan sebesar Rp600.000. Saya minta kepada Kementerian Sosial Kemensos Ibu Risma, saya mohon diperhatikan Bu, khususnya di Desa Pasir Telaga Kabupaten Karawang ada kecurangan masalah uang yang 600.000 dari pusat. Memang betul 600.000, cuman jatuh ke masyarakat 300.000 langsung dipotong. Inilah video pengakuan seorang warga Kampung Pasir Telaga, Desa Telagasari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang yang viral di media sosial setelah mengaku adanya pemotongan bantuan sosial tunai atau BST sebesar Rp300.000 yang dilakukan oleh perangkat desa. Dari video warga yang dikatakan bahwa pemotongan yang dilakukan petugas desa itu nantinya akan dikumpulkan dan langsung dibagikan kepada warga lain yang tidak menerima bantuan. Sontak, video pengakuan warga yang tersebar ini mendapat sorotan dan viral di media sosial. Kepala Desa Telagasari Yani Utari pun angkat bicara. Ia mengatakan BST yang diterima warga penuh sebesar Rp600.000 tanpa ada potongan. Namun saat pembagian memang warga diminta berdonasi seikhlasnya untuk membantu warga yang tidak menerima bantuan. Yani Utari menyebut hal ini pun telah disosialisasikan kepada warga, disertai surat pernyataan dan tanda tangan persetujuan warga. Yani Utari menegaskan adanya kebijakan warga memberikan donasi didasari banyaknya warga yang selama menjalani isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19 tidak mendapatkan bantuan. Anggaran PPKM yang dialokasikan melalui dana desa sebesar 80 juta nyatanya telah habis sebelum ia menjabat sebagai kepala desa. Sementara bantuan dari pemerintah Kabupaten Karawang baru turun sebagian. Bahkan ia menyebut dari 248 warga yang tercatat menerima bantuan sosial uang tunai, mayoritas tercatat sebagai penerima ganda bantuan lainnya dari pemerintah pusat. Dugaan pemotongan dana DST itu bagaimana sebenarnya Bu? Bisa dijelaskan? Ya, tadinya sih kita ini berdasarnya dari data yang semrawut ya, data yang tumpang tindih. Terus kita melihat warga yang terpapar dengan begitu banyaknya di Pasir Telaga. Sementara data yang mendapat bantuan itu yang datanya semrawut tumpang tindih, ada yang sudah meninggal masih dapat, ada yang pindah masih dapat. Nah, dari situ saya punya ide bagaimana kita untuk bukan mengalihkan, berbagi dengan orang yang terpapar. Kita tidak memaksa, kita mengadakan sosialisasi dengan orang mau berbagi apa tidak. Kalau mau berbagi silahkan, tidak jadi masalah. Prosedur penerimaan BST pun sesuai prosedur mereka. KPM itu mendapat langsung dari kantor pos. Dari setelah mereka mendapat dari kantor pos, mereka itu yang mau berbagi mereka menyerahkan kepada aparat kami. Dari situ langsung kita berbagi dengan orang yang langsung terpapar. Ini bukan untuk yang berdampak lagi, tapi yang terpapar COVID. Kita bingung. Memang dana anggaran PPKM ada, tapi saya cuma kena imbasnya aja, dana udah habis. Karena saya di sini baru berjalan 3 bulan sebagai kepala desa baru, sementara dana PPKM itu sudah dicairkan oleh kepala desa yang lama 2 hari sebelum pemilihan. Terus selama ini untuk anggaran dari pemerintah daerah, terutama untuk warga yang isoman atau terpapar COVID sendiri ada kan? Untuk anggaran itu tidak ada. Ya mungkin untuk bantuan ada, kemarin itu dari yang sembako itu ada. Nah, itu nyampe kita di desa ini juga kebagian 27 itu untuk yang isoman, yang memang sisa kita dari 212 yang terpapar itu patut pembagian itu tinggal 27 yang isoman.
Dan alhamdulillah yang sekarang per hari ini kita tinggal 1 yang isoman. Proses untuk pembagian tadi atau pemotongan dana BST tadi itu prosedurnya seperti apa Bu? Yang dilakukan? Maaf, kita bukan motong ya Pak. Itu istilahnya kita udah motong, kita berbagi. Ya, berbaginya seperti apa? Kita mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat. Mereka BST dapat tahap 5 dan tahap 6. Nah, kita meminta berbagi dengan 1 tahap untuk dengan yang terpapar COVID dan yang terdampak COVID yang belum pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah. Nah, mereka sosialisasi mereka yang mau, kita bikin surat pernyataan, yang mau mereka tanda tangan. Kalau tidak mau pun ya tidak jadi masalah. Tapi walaupun mereka tanda tangan tapi mereka tidak memberikan, juga kita tidak paksa karena ini sifatnya sukarela. Nah, ada memang patokan Bu dari 50% tadi Bu yang dinyatakan dari beberapa warga itu Bu. Memang 50% untuk perbaginya itu. Kita di sini bukan nominal tapi memang 1 tahap itu Pak. Karena kita 2 tahap, tahap 5, tahap 6. Kita mengajaknya berbagi 1 tahap, kita berbagi dengan yang terpapar dan yang terdampak COVID yang belum pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah. Bu, total penerima BST itu ada berapa Bu? Iya Bu. Untuk desa ini 281. Yang mau berbagi ada berapa dan tidak ada berapa? Yang berbagi itu 243. Terus yang tidak? Yang tidaknya ya sisanya yang tidak. Ya, mereka tidak mau berbagi. Sementara kita yang semuanya itu ya kita udah alihkan semua, dananya entah kita berikan semua. Oh, penyaluran itu sudah dilakukan Langsung, penyaluran langsung. Tanggal 27 mereka menerima dari kantor pos, langsung dari mereka memberikan ke kita, langsung kita salurkan juga. Kita berikan juga kepada penerimanya. Nah, Bu, terus kaitan tanggapan dengan adanya warga Bu yang mengeluhkan soal dana berbagi itu gimana Bu? Tanggapan Ibu? Ya sebenarnya kita mengajak untuk berbagi. Itu hak mereka mau berbagi atau tidak. Boleh, siap. Bu, ada tadi Bu terkait dasar Ibu untuk melakukan berbagi tadi apa Bu kira-kira menurut Ibu? Hati nurani atau apa Bu? Saya karena keprihatinan dan kesedihan, kebingungan saya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa sementara warga saya banyak yang terpapar, sementara warga saya tidak banyak yang belum mendapat bantuan dari pemerintah. Apa yang harus saya lakukan? Nah, dari situ dasarnya saya punya ide gimana kalau kita mengajak untuk berbagi. Harapan saya mudah-mudahan untuk kedepannya desa itu diberi kewenangan untuk menyalurkan langsung, tidak melalui pihak ketiga. Karena desa itu kita punya rekening juga punya, dan data yang tahu data sebenarnya di bawah itu ya desa. Kita yang di bawah ini dari dasarnya kita dari kesimpangsiuran data itu tumpang tindih, yang dapat itu juga Masyarakat membutuhkan ya. Iya, masyarakat ya kan masa itu aja yang dapat katanya. Saya bukan warga, emang saya tidak dianggap sebagai warga. Nah gitu. Dari Karawang, Jawa Barat, Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.